hari Jumat penuh dengan berkah. Semoga semangat selalu untuk mencari rezeki. Sama seperti kedua orang sahabat kita lagi sibuk banget cari rezeki. Iya, ya. Betul ya. Yang satu cari rezeki mau bikin rumah mewah, King Nasar. King Nasar. Yang satu cari rezeki mau bikin rumah tangga, ya kan? Rumah tangga dia mau kawin lagi. Yang satu cari rezeki untuk apa? Kalau gua cari rezeki buat berbagi dong kalau gua. Kalau lu, iya. kau ngapa? Apa? Cari rezeki buat bikin hidung baru. Nah, ini emang kenapa lagi? Itu bener, udah bang. Kalau gue nyari rezeki buat orang tua, buat apa? Buat orang tua, buat keluarga. Enggak, buat jodoh baru. Udah nggak usah ngomong begitu. Kita mah ya, kita buat bertiga ini tahun depan. sibuk kerja, cari rezeki segala macem. Cari rezeki terus, rumah tangga nggak pernah kita pikirin. Coba di antara semua yang ada di sini ya, King Nasar sama siapa Dewi Persik, cuma kita bertiga yang kagak kawin-kawin. Lah, lu jangan bohong gua. Lo berdua nih. Cari rezeki jadinya buat apa? Tapi Lo lu berdua, kalau gua insya Allah tahun depan doain. Oh bener ya? Iya. Beneran lo? Iya doa Amin, aja. Siapa tahu nih. Lu mah ngomong begitu ntar ada yang kegeeran. Lu ngomong mau kawinin, ternyata dia diajak jalan dikawinin kagak. Ya, makanya doain. Tapi bintang tamu kali ini janda loh, siapa tahu kan Bang Bilar. Iyalah, janda lebih menawan. Ini mah bukan sembarang janda yang satu ini luar biasa sekali loh Sobat Ambiar ya. Kita akan hadirkan bintang tamu di mana bintang tamu yang satu ini akan bercerita mengenai kasus yang begitu viral sekali yang berhubungan dengan keluarganya. Kita tahu beberapa waktu yang lalu nama Reza Artamevia ini terseret dalam sebuah kasus dilaporkan oleh seseorang dengan dugaan penipuan penjualan berlian senilai 150 miliar rupiah. Wow. Kita lihat tuh informasi selengkapnya seperti apa ini. Bagi Ambiar kita hadirkan ini dia Reza. Mbak Reza nggak bisa datang, makanya Mbak Reza datang. Ya udah deh, kalau Mbak Reza nggak bisa datang, kita datengin yang lain ya. Kita hadirkan ini dia Angelina Sonda. Selamat pagi. Apa kabar? Silakan. Selamat datang kembali di Pagi-Pagi Ambiar. Terima kasih. Mbak Reza tuh kemana sih? Kita pengennya ngundangnya Mbak Reza loh. Sulit sekali dihubungin. Sampai hari ini juga belum komunikasi. Sampai sekarang belum komunikasi sama sekali ya. Tapi dalam pikiran seorang Angelina Sonda mendengar kabar berita ini, apa dalam pikiran Angie? Yang pertama pasti kita mendoakan yang terbaik, itu sih. Mudah-mudahan ini cepat berlalu, nggak panjang, selesai urusannya, dan semoga Teteh, anak-anak juga diberikan kekuatan. Itu yang paling penting. Angelina Sonda, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Boleh silakan duduk Mbak Iji. Silakan. Kita juga agak sedikit shock dengan pemberitaan yang beredar ya. Ini membuat kita tercengang sekali dengan berlian senilai 150 miliar rupiah. Tapi pertama kali Mbak Iji dengar kabar ini dari mana? Dari berita justru. Jadi ada yang pop in di grup WA, ya kan, terus wah ini seriusan gitu. Nah, tapi situ baca lagi, kan viral ya pada waktu itu ya. Cuman emang nggak mau berkomentar karena emang belum pernah denger perkaranya dan di keluarga juga nggak pernah dibicarakan. Nggak pernah dibahas. Iya. Tapi Mbak Inci tahu nggak bahwa sebenarnya Reza Artamevia ini memang bergelut dalam bidang berlian, maksudnya jual beli atau entah menjadi perantara. Karena komunikasinya emang jarang ya, nyaris terbilang sih dari sejak Alia menikah tuh sampai kesini kita belum pernah ketemuan. Nah jadi kita makanya shocknya karena kan nggak pernah terlintas tiba-tiba ada beritanya. Terakhir komunikasi kapan, Mbak? Pas Alia merit. Iya. Pas Alia merit itu terakhir komunikasi sama Teresa. Iya. Memang sejarang itu komunikasi sama Reza Artamevia. Karena masing-masing sibuk kali ya, gitu. Tapi kalau perkumpulan keluarga? Jarang juga gitu aku. Iya. Mungkin tetehnya kan lagi sibuk banget ya. Jadi kalau misalkan ketemuan paling aku Kamuji, Mbak Lucy, terus sama Mbak Dewi gitu ya. Dan kita juga memahami dengan kesibukan teteh. Oke, jadi Mbak Eji sama sekali nggak tahu bahwa Reza Artamevia ini punya bisnis berlian, betul-betul nggak tahu sama sekali. Bener, karena emang nggak pernah emang karena jarang ketemu kali ya, jadi kita juga jarang ngobrol. Oke, kalau sama anak-anak komunikasi gimana? Sama anak-anak juga begitu. Alia kan karena udah menikah, kita memberikan waktu seluas-luasnya untuk mengurusi rumah tangga yang baru. Sahwa juga di New York. Jadi memang kita komunikasi akhir-akhir ini tuh tidak terlalu sering.
pun juga mereka nggak bercerita tentang apa yang terjadi sama mamanya. Enggak juga. Tapi ketika masalah ini, memang waktu itu pas lagi viral kita semuanya kaget. Iya, makanya karena nggak pernah ada cerita, jadi karena kan nggak pernah terpikirkan juga sebenarnya kalau yang kejadian kayak gini tertimpa sama Teresa ya. Iya. Tapi waktu kedengaran berita ini, ada sesuatu yang diingat nggak sama Angie? Aku pas cuman baca, terus jadi ya namanya kita ada curiosity ya, kita kok jadi berpikir kenapa ini ada pasalnya, pasal TPPU. Ya kan, tindak pidana pencucian uang. Nah kan, jadi kan pasalnya itu penggelapan, penipuan, dan TPPU, money laundry. Nah jadi yang itu aja yang bikin emang sebegininya gitu kan. Nah cuman kan kita juga nggak mau mengganggu Teteh, kita yakin bahwa insya Allah pasti Teteh kuat untuk melalui semua ini. Kita juga keluarga memang mendoakan agar supaya ini cepat-cepat berlalu lah, nggak panjang lah gitu. Iya. Tapi kalau dari Mbak Angie sendiri memang tidak ada niatan untuk membuka komunikasi atau bertanya secara langsung, atau ya sudah membiarkan seorang Reza Artamevia untuk bisa tenang terlebih dahulu. Iya, kita kalau dari saya ya, Teteh tenang dulu. Kan kadang-kadang mungkin kalau misalkan memang Teteh belum mau bercerita kan pasti situasinya juga mungkin tidak seperti yang kita harapkan lah ya. Maksudnya kalau orang nggak mau cerita, kita kan nggak mungkin paksa. Ayo cerita gitu. Dan aku yakin pasti Teteh bisa menyelesaikannya. Karena kan kalau misalkan perlu bantuan pasti telepon. Gitu. Jadi so far kayaknya emang fine-fine aja. Mbak Angie, kita mau kasih lihat satu artikel ini. Ini sebuah fakta yang sempat disampaikan oleh seorang Reza Artamevia. Reza Artamevia klarifikasi dugaan jual berlian palsu. Berlian 150 miliar, saya baru dibayar 18,5 miliar. Ini sebenarnya gimana sih ceritanya ya, Rian? Ini mungkin membuat kita sedikit bingung juga ya, dengan berlian 150 miliar rupiah baru dibayar 18,5 miliar rupiah. Sementara orang yang merasa bahwa dia sudah mentransfer uang tersebut, membeli berlian tersebut, ketika dia cek di lab dan dia menyatakan bahwa berlian tersebut adalah berlian yang palsu, berlian yang dihasilkan dari lab. Kita juga sampai dengan sekarang masih belum tahu secara spesifik seperti apa. Tapi kalau dari seorang Angelina Sonda sendiri, melihat Reza Artamevia, kita tahu bahwa pasang surut kehidupannya, permasalahan kehidupannya dalam menghadapi suatu masalah itu karakternya seperti apa sih? Biasa lebih resilient ya, artinya oke, hadapin sendiri gitu. Makanya karena mengetahui karakternya yang lebih, ya udah I will face it alone gitu, pasti Teteh juga bisa lah untuk menghadapi inilah. Jadi kita juga dari keluarga nggak ada yang gimana gitu. Tapi memang dengan maksudnya berlian 150 miliar dan baru dibayar 18,5 miliar, apa hubungannya sama TPPU itu ya? Itu yang membuat kita bingung ya. Iya, kenapa kok jadi money laundry gitu ya? Kan kalau kita lihat kan di berita-berita, saya sih belum tanya langsung, jadi makanya nggak bisa berkomentar lebih lanjut ya. Tapi pernah nggak menanyakan kepada ahli-ahli hukum gitu misalnya, atau ahli-ahli yang tahu tentang TPPU ini dengan hubungan berlian 150 miliar? Maksudnya hanya kayak pengen tahu gitu, ini kira-kira kayak apa ya? Mungkin nggak ke Teresa gitu? Iya, nggak nyampe ke situ sih ya, karena memang juga nggak menjadi, pertama nggak menjadi urusan aku. Iya. Terus kemudian kedua karena aku pernah melewati masalah hukum. Aduh, kalau yang udah masalah hukum kan kita ini ya, kalau saya tuh lelah gitu loh menghadapinya. Nah, biasanya TPPU itu kan ada di kasus-kasus korupsi. Biasanya. Kalau dalam kasus saya tuh, alhamdulillahnya tuh nggak ada money laundry-nya kan, nggak ada TPPU-nya. Jadi cuman curious aja lah kok ada TPPU begitu. Cuman habis itu lupa lagi, berkegiatan lagi, udah. Ya, kita berharap semoga tentu saja ini menemukan titik terangnya, karena sampai dengan sekarang ini sepertinya masih abu-abu gitu. Belum begitu banyak yang bisa kita dapatkan tentang kasus ini sendiri, tentang pelaporan. Dan yang kami dengar juga bahwa dari Teresa melaporkan balik atas dugaan pencemaran nama baik. Mbak Angie sempat mendengar itu? Sempat dengar. Sempat dengar ya. Makanya saya hakul yakin kalau Teteh tuh pasti mampu menyelesaikannya. Artinya mungkin Teteh juga pasti dia punya pengacara, dia punya orang-orang yang bisa dia ajak konsultasi perihal masalah ini. Buat Reza Artamevia, semangat ya, mampir ke sini. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sini supaya kita juga bisa tahu sebenarnya apa yang terjadi. Barangkali Teh Reza juga
mau mengklarifikasi di sini supaya masyarakat Indonesia termasuk Sobat Ambiar juga tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena tentu saja azas praduga tak bersalah harus tetap kita pakai di sana ya. Tapi kalau ngomongin soal Angelina Sonda dan juga Reza Artamevia pasti tidak lepas hubungannya dengan anak-anak. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Dapat 2 ucapan ulang tahun, balasan Zahwa Masaid ke ibu kandung lebih singkat dari Angelina Sonda. Jadi kemarin Zahwa ulang tahun. Iya. Ngucapin dong. Ngucapin. Ini tuh yang jadi pertanyaan netizen. Zahwa ketika dia membalas ungkapan atau ucapan selamat ulang tahun dari mamanya lebih singkat daripada balasan ke Angelina Sonda. Tanggapannya gimana? Aku malah belum tahu emang balasannya gimana. Ini kita mau kasih lihat ya. Ini kita mau kasih lihat dari Reza Artamevia. Dia posting foto dan juga ucapan selamat ulang tahun dibalas dengan Zahwa. Happy birthday my sweetheart dan my best friend Zahwa Masaid. We love you so much. Love you sayangku, kata Zahwa. Oke, sementara ini dari Angelina Sonda untuk Zahwa. Dedication post to my beautiful daughter Zahwa Masaid. Biarpun mami cuma ibu sambungmu, rasa sayang mami gak pernah setengah-setengah. Di balik segala kekurangan dan kesalahan mami, satu hal yang gak pernah berubah, mami selalu berusaha mencintaimu sepenuh hati. Mungkin mami bukan orang pertama yang bilang, tapi happy birthday nak. Di setiap detik kehidupanmu, mami selalu mendoakan yang terbaik. Semoga Allah senantiasa melindungimu, memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelapangan rezeki. Amin ya robbal alamin. Thank you so much mom, I love you. Ini kalau kita lihat balasannya memang kata-katanya jauh lebih panjang ya, jauh lebih banyak dibandingkan ke mamanya sendiri. Tanggapan Mbak Inji? Perasaan aku yang nulis lebih banyak sih. Aku nulisnya lebih banyak karena aku memahami posisi aku sebagai ibu sambung dari Zahwa. Tapi maksudnya ya begitulah. Ada hal aku tuh adalah tipe yang lebih gampang menulis daripada mengutarakan. Ya. Nah jadi ketika aku menulis itu, aku juga surprise juga gitu loh dengan jawaban. Itu sih jawaban standarnya Zahwa. Artinya kalau WA ke aku juga pasti gitu. Ya I miss you mom gitu loh, love you. Pasti aku jawabannya love you more gitu. Tapi ketika banyak yang bandingin gimana akhirnya? Gak usah dibandingin sih ya sebenarnya ya. Pasti cintanya Teteh tuh ke Reza tuh namanya ke anak sendiri tuh pasti berlimpah. Dan pasti dalam setiap sujudnya Teteh akan mendoakan Zahwa. Mbak Enji, kita tahu Alia dan juga Zahwa kan memang anak sambung ya. Tapi apa arti mereka untuk seorang Angelina Sonda? Oh luar biasa, luar biasa. Artinya mereka menghadirkan cinta di hatiku yang pertama. Nah, karena kan sebelum kehadiran Keanu kan mereka mengisi hari-hari saya. Ya. Dan banyak ketawanya, banyak sedihnya juga gitu. Dan ketika akhirnya mereka masih bertahan sampai hari ini untuk stand beside me ya. Dan mudah-mudahan mereka tetap mencintai aku apa adanya dengan segala kekurangan aku. Karena kan aku merasa aku melakukan kesalahan di masa lalu. Nah makanya tadi aku bilang mami gak sempurna gitu. Tapi kan sedikit banyak kasusnya Reza Artamevia ini pasti mempengaruhi buah hatinya ya, Alia dan juga Zahwa. Cara seorang Angelina Sonda untuk bisa membesarkan hati mereka, karena pun ketika Angelina Sonda berada di titik terendah saat itu, mereka tetap membuka tangan selebar mungkin untuk tetap bisa menerima Angelina Sonda apa adanya. Aku selalu mengatakan bahwa kekuatan doa itu sangat powerful. Sometimes lebih baik kita diam dan berdoa daripada kita cuap-cuap dan akhirnya kita malah jadi nggak tenang. Aku bilang sekarang saatnya hikmah terbesar adalah yuk banyakin doa, panjangin sholatnya, tambah zikirnya, tambah ngajinya. Mudah-mudahan ini hikmah yang luar biasa. Itu pesan yang disampaikan untuk mereka. Iya, jadi nggak ada lagi sebagai ibu sambung saya hanya bisa mendoakan yang pertama agar supaya anak-anak kuat. Tapi saya pun aku yakin sih anak-anak saya tuh kuat banget lah. Apalagi Zahwa, apalagi Alia gitu kan, Keanu juga. Mereka tuh terlahir dalam situasi yang memang mungkin tidak banyak anak menghadapi masa-masa tersebut dan mereka masih still strong. Aku selalu mengatakan ya, aku mudah-mudahan Zahwa, Alia ataupun Keanu ingat. Aku bilang if you cannot get rid of the problem, just face it and grow with it. Harus bertumbuh dengan masalah itu. Jadi masalah itu jangan membuatmu tidak bertumbuh. Tapi kalau kamu ada masalah, kamu hadapi dan kamu harus bertumbuh dengannya. Nah, bagaimana masalah itu akhirnya membuat kita lebih upscaling dan lebih upgrade.
Angie kan sering memberikan wejangan kepada anak-anak, baik anak sambung dan anak sendiri. Tapi dari anak-anak ada nggak hal yang paling besar malah mereka yang kasih tahu gitu ke ibunya? Keanu sih akhir-akhir ini, maksudnya kalau lagi lihat aku, jangan berteman sama dia mami. Itu loh Keanu loh. Dia mau filter. Keanu loh. Ya Allah, dan aku tuh ngerasa kayak punya Mas Aji dulu gitu. Jadi misalkan aku lagi ada temen nih ya. Nah, terus Keanu kayak get the sense gitu kan. Dia cuman singkat gitu. Mami, jangan deket-deket ya sama A, B. Mami, jangan ini ya gitu. Jadi sekarang Keanu tuh berubah menjadi seorang Mas Aji Mas Said yang selalu ngingetin aku juga gitu. Nah, jadi dia kontrol kalau ngecek pasti maunya video call. Ya Just kan? want to know, cuma pengen tahu aja. Mami sama siapa? Mami sama siapa? Gitu kan? Oh ini sama ini gitu. Oh ya udah. Sementara aku nggak boleh loh sama dia, gitu loh. Ya Mami mau video call, mau lihat Keanu sama siapa? Udah nggak usah Mami. ABG, kalau ABG kan begitu biasanya. Tapi Mbak Inji kalau Zahwa sama Alia sendiri, kalau Mbak Inji sering komunikasi video call? Udah lama sih enggak. Jadi memang ketika Alia menikah, kita juga menghargai boundariesnya. Oke. Gitu. Nah kalau Alia yang telepon, kalau Alia yang WA, baru kita akan respon. Begitupun Zahwa. Aku nggak mau ada dalam posisi yang kayak latch gitu kan, terus membuat mereka nggak secure. Gerah dalam tanda kutip. Iya. Tapi setelah adanya kasus ini tentang Teh Reza Artamevia, ada kemungkinan untuk membuka komunikasi, ngobrol langsung sama Zahwa dan juga Alia untuk kalau Alia support. Alia masih WA, maksudnya yang penting kuat, yang penting sabar gitu loh. Tapi maksudnya nggak dalam konteks kasus ini. Konteksnya, Mami aku mau ngajak Keanu. Oh ya gitu. Jadi ini sebenarnya kita emang pada posisi yang kalau mau dibilang no comment juga, ya nggak no comment juga karena itu udah jadi viral gitu kan. Nah, tapi berkomentar lebih lanjut soal this case kayaknya karena kita nggak tahu cerita. Jadi takutnya jadi blunder ya? Jadi blunder. Belum tahu cerita duduk perkaranya nih kayak apa nih. Karena Teh Reza belum cerita juga ya. Mungkin Teh Reza belum cerita, tapi kalau yang satu ini siapa tahu Alia sudah cerita sama seorang Angelina Sonda. Apakah betul Mbak Angie boleh kasih tahu sama kita? Kita mau kasih tahu yang ini. Kenakan gaun kuning tanpa high heels di ulang tahun Azura. Alia Mas Said diduga tengah hamil anak pertama. Auranya benar nggak beda. sih Mbak Angie? Jadi kita dengar kabar seperti ini. Asumsi dari netizen itu katanya, oh jangan-jangan sedang berbadan dua nih Alia Mas Said. Belum tahu juga jujur Li. Aku kayaknya ini ya kudet banget ya, kurang update begitu. Emang belum tahu, belum dapat kabar. Kalau misalkan emang diberitahukan langsung pasti. Udah nanya belum? Nggak nanya juga. Nggak nanya juga. Nggak curiga, curik-curik gitu. Kok kayaknya ada yang berubah. Ada yang berubah gitu nih biasanya. Nah, auranya. belum ketemu dari merit sampai hari ini tuh belum ketemu. Jadi memang belum juga dilihat secara langsung penampakannya. Kalau kita secara ibu pasti tahu lah kalau anak sedang berbadan dua atau enggak. Tapi feeling dari Angelina Sonda seperti apa? Kan ibu kan biasanya aku zikir dulu ya, tanya minta wangsit. Belum tahu sih, jujur li belum tahu gitu loh, dan gak bisa menebak gitu. Tapi kalau doa ya, doanya minta disegerakan. Amin ya. Karena kita juga dapat kabar kemarin kan baru diceritain juga sama Torik, sebenarnya Alia kemarin tadinya mau kesini, cuman lagi sakit. Kita doakan Alia cepat sembuh ya. Kita masih menantikan kamu di sini supaya bisa bercerita juga sama kita ya. Kita juga mau kasih lihat yang satu ini, barangkali Mbak Eji juga dengar kabarnya. Alia Mas Said jatuh sakit di tengah proses hukum Reza Artamevia. Kemarin memang waktu di ulang tahun pagi-pagi Ambiar kita kan mengundang Torik dan Alia, tapi tiba-tiba Alia harus cancel karena sakit, istirahat, sempat video call. Nah, apakah jatuh sakitnya Alia karena kasus mamanya, Ted? Malah aku nggak tahu kalau sakit. Nggak tahu sama sekali. Iya, gitu. Jadi memang ya kalau mungkin sakit kan sakit nggak mesti harus berkaitan dengan kasus ya gitu ya, morning sickness atau apa gitu loh, entahlah ya apapun itu. Cuman kalau misalkan lagi sakit juga cepat sembuh. Amin. Gitu ya kan. Tapi hubungannya baik-baik aja kan? Baik-baik aja. Kenapa terlihat sedang tidak baik-baik ya? Baik-baik saja. Ya namanya keluarga kan komunikasi kadang intens ya, ada grup WhatsApp segala macam. Apa karena kesibukan atau karena memang memberikan ruang dan juga waktu dia dengan keluarga barunya?
Iya jujur nih sih emang di WhatsApp grup juga belum pop in. Makanya kita kalau apalagi kita yang udah sepuh lah ya, kita nggak mau terlalu kayak intruder gitu, nggak mau kepo karena kita yakin pasti mereka punya kesibukan mas. Tapi Mbak Iji ngeliat perubahan yang signifikan dari seorang Alia ketika menikah sekarang ini seperti apa sih yang bisa dilihat karakter yang dilihat dari seorang Alia Mas Said? Belum ketemu juga sih ya. Kalau udah ketemu ntar aku datang lagi ke sini aku kasih tahu ya. Bener-bener aku kan kalau ke pagi-pagi ambiar yang penting itu berita baik, terus itu juga kebaikan gitu kan, kenapa enggak ya di share. Ya kita berharap yang terbaik buat Alia cepat sembuh ya, segera diberikan omongan itu yang paling utama ya. Dan yang pasti kita juga berharap semoga apapun yang terjadi sama Teresa Artamevia tidak mempengaruhi bagi kesehatan anak-anaknya termasuk juga Alia Mas Said. Harapannya buat Alia silakan mau bilang apa? Mudah-mudahan cepat sembuh, kuat, sabar, dan selalu berikhtiar, dan yang penting tawakal. Amin. Amin. Alia, ya pokoknya sehat-sehat selalu ya. Terus Keanu sekarang kabarnya gimana? Kalau yang itu lagi kegilaan sama yang namanya bola kaki. Oh, terus-terusan ya. Terus-terusan begitu. Tapi ya dia sebenarnya membuat aku jadi lebih ini ya, lebih tadi malam nonton bareng gitu. Kalau sama si cute satu itu tuh udah deh. Aku seperti yang kayak jatuh cinta gitu. Iya. Jadi kalau dia mami nonton, wah itu senengnya luar biasa. Jadi bola kaki jangan bola bekel lu. Aku senang main bola bekel, lincah jadinya jari bola gue. bekel. Supaya bisa komentarin lo punya Instagram. Mbak Enji, tapi kami paham betul ya kalau misalnya memang sampai dengan sekarang belum ada informasi yang bisa diceritakan di sini, tapi kita juga berharap semua baik-baik saja. Betul. Pun juga dengan seorang Angelina Sonda ya. Dan kalau ngomongin soal bintang tamu buat Sobat Ambiar, kita juga penasaran. Kali ini kita punya pasangan suami istri di mana kompaknya sangat luar biasa sekali. 29 tahun berumah tangga dan salah satu kekompakannya kemarin mereka habis operasi bareng di Korea, Sobat Ambiar ya. Kita mau lihat perubahannya seperti apa. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Jeremy Thomas dan Ina Thomas. Wow, welcome. Selamat pagi, halo, welcome back. Halo. Selamat pagi. How are you? Good. Good. Selamat pagi. Keren. Terima kasih, let's go. Oh, ini dia. Silakan buat. Aku di mana? Jeremy Thomas, Ina Thomas. Ini dia nih, pasangan suami istri 29 tahun bersama. Lihat apakah ada yang berubah dari wajahnya setelah operasi pelasi di Korea. Ada kan tadi udah di spoiler. Oh, dari spoiler ya. Nanti kita akan cari tahu apa saja yang mereka lakukan di sana. Tapi sebelumnya kami ucapkan Terima kasih sudah hadir. prosesnya seperti apa, berapa lama dan memakan biaya berapa operasi plastik ke Korea Selatan. Sesaat lagi tetap bersama kami hanya di Pagi-Pagi Ambiar.